Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani Sandra Nasution, NIM 0704201004 dari kelas Prodi Biologi 1. Di sini saya akan menampilkan video tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia pada materi yang kedua yang berjudul tentang puisi. Pengertian puisi. Secara etimologi, puisi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu poietes yang berarti pembangunan, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa Latin dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menair. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil karya sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan. Sedangkan menurut Kamus Istilah Sastra, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jenis-jenis puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama sudah muncul sejak zaman dahulu dan sering digunakan dalam upacara-upacara adat. Puisi lama adalah puisi yang memiliki aturan-aturan dan mempunyai makna. Aturan dalam puisi lama berkaitan dengan ketertarikannya pada jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, ataupun lebih banyaknya suku kata rima dan irama. Ciri-ciri puisi lama. Selain terikat pada sejumlah aturan, puisi lama juga terlihat dari ciri-cirinya, yaitu terlihat kaku, karena puisi lama sangat terikat dengan aturan di dalamnya. Kedua, merupakan karya turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Tiga, merupakan sastra lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut. Kita akan membahas apa saja yang ada di dalam puisi lama. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain: A. Mantra. Mantra merupakan jenis puisi yang paling tua dalam sastra. Mantra diciptakan dalam kepercayaan animisme dan dinamisme untuk dibacakan dalam acara berburu, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, untuk membujuk hantu-hantu yang baik dan menolak hantu yang jahat. B. Pantun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki ciri bersajak AB-AB. Tiap bait terdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. C. Talibun. Talibun hampir mirip dengan pantun. Talibun terdiri atas baris sampiran dan isi. Bedanya, talibun memiliki larik lebih dari 4 dan selalu genap, misalnya 6, 8, 10, 12, dan 14. D. Syair. Syair merupakan jenis puisi yang berlarik 4 tiap bait dan bersajak a yang mengisahkan suatu hal. E. Gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri atas 2 baris berirama sama AA. Kedua barisnya merupakan isi, baris pertama merupakan sebab, dan baris kedua merupakan akibat, dan isinya berupa nasihat. 2. Puisi modern. Puisi modern hadir saat penjajah Jepang datang ke Indonesia, yaitu pada periode angkatan 1945. Kedatangan Jepang memberikan angin baru bagi rakyat Indonesia, di mana mereka diperbolehkan memakai bahasa Indonesia. Berbeda saat masa penjajahan Belanda yang melarang penggunaan bahasa Indonesia. Isi dari puisi modern banyak mengangkat tentang pemberontakan yang lebih dalam jika dibandingkan dengan angkatan pejuang baru. Disebut sebagai puisi modern karena puisi modern lebih menekankan pada isi puisi tersebut. Puisi modern lebih bebas daripada puisi lama yang terikat dari jumlah suku kata, baris, maupun rima. Ciri-ciri puisi modern. 1. Bentuknya rapih, simetris, mempunyai persajakan akhir atau yang teratur. 2. Banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. 3. Sebagian besar puisi 4 seuntai.
Keempat, tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Kelima, tiap gatranya terdiri atas dua kata atau sebagian besar 4-5 suku kata. Contoh puisi modern dari Chairil Anwar. Derai-derai cemara, cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkat merapu, dipukul angin yang terpedaya. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Sebelum pada akhirnya kita menyerah. Puisi mutakhir. Puisi mutakhir bisa disebut dengan puisi kontemporer yang lahir pada tahun 1970 sampai dengan sekarang. Disebut juga puisi kekinian. Puisi ini merupakan hasil dari perkembangan puisi Indonesia. Tahapan dari karya puisi mutakhir tidak hanya mementingkan diisi penyair, tetapi tuntutan keharusan, kemestian, dan kebenaran menjadi tahap yang utama dalam menciptakan sebuah puisi. Tokoh-tokoh puisi mutakhir diantaranya adalah Sutarji Khalzom Bakti dan tokoh lainnya seperti Taufik Ismail, Darmanto Jatman, dan Rendra. Puisi mutakhir ini bersifat konkret dan ada puisi mantra mutakhir yang pertama kali diperkenalkan oleh Sutarji. Dalam kredo puisi Sutarji mengemukakan sikapnya dalam berpuisi. Antara lain, dia menyatakan kata-kata adalah pengertian itu sendiri. Kalau diumpamakan dengan kursi, maka kata adalah kursi itu sendiri, bukan alat untuk duduk. Dalam puisi saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang membelenggunya, seperti kamus dan penjajahan-penjajahan lain seperti moral kata yang dibebankan masyarakat pada kala itu, tertentu dengan dianggap kotor, serta penjajahan gramatika. Berdasarkan cara penyair dalam mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikannya, dibedakan atas A. Puisi naratif, B. Puisi lirik, C. Puisi deskriptif. Sesuai dengan namanya, puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Selanjutnya, puisi naratif dibedakan menjadi epik, romansa, dan balada. C. Perbedaan puisi dan prosa. Prosa lebih mengalir seperti mengutarakan cerita, sedangkan puisi lebih singkat dan padat. Prosa iramanya lemah, sedangkan puisi iramanya kuat. Bahasa prosa lebih panjang atau bebas, sedangkan bahasa puisi singkat atau terikat. Isi prosa tidak padat, sedangkan puisi isinya padat atau bernas. Makna prosa denotatif, makna puisi konotatif. Perbedaan lain yaitu prosa menyatakan sesuatu secara langsung, sedangkan puisi menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Kesatuan prosa yang pokok adalah kesatuan sintaksis, sedangkan kesatuan puisi adalah kesatuan akustis. D. Unsur-unsur pembentuk puisi. Ada beberapa unsur-unsur pembentuk puisi. Salah satunya ialah pendapat Richard. Dia membedakan dua hal penting yang membangun sebuah puisi, yaitu hakikat puisi dan metode puisi. Hakikat puisi terdiri dari 4 hal pokok, yaitu sense atau tema. Sense adalah pokok persoalan yang dikemukakan oleh si pengarang melalui puisi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, feeling atau rasa. Feeling adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Setiap penyair mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan. 3. Tone atau nada. Yang dimaksud nada adalah sikap yang menikmati karyanya. Penyair bisa bersikap rendah hati, angkuh, persuasif, sugestif terhadap pembaca. 4. Tujuan.
Tujuan penyair menciptakan puisi tersebut, walaupun kadang-kadang tujuan tersebut tidak disadari. Tujuan atau amanat ini bergantung pada pekerjaan, cita-cita, pandangan hidup, dan keyakinan yang dianut. Penyair menggunakan sarana-sarana tersebutlah yang disebut sebagai metode puisi. Metode puisi terdiri dari 1. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair dengan secermat mungkin. Penyair mencoba menyeleksi kata-kata baik yang bermakna denotatif maupun konotatif, sehingga kata yang dipakai benar-benar mendukung maksud puisinya. Yang kedua, imaji. Imaji adalah kemampuan kata-kata yang dipakai pengarang dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat maupun merasakan apa yang dirasakan oleh si penyair. Imaji disebut juga citraan atau gambaran angan-angan. Ada beberapa macam citraan, yaitu citra penglihat. Citra penglihat ialah citra yang timbul oleh indera penglihatan. Kedua, citra pendengar. Citra pendengar ialah citra yang timbul oleh indera pendengaran. Tiga, citra penciuman, yaitu citra yang timbul oleh penciuman. Yang keempat, citra konkret. Kata-kata konkret adalah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif akan sama, tetapi secara konotatif mempunyai arti yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi si pemakainya. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang dipergunakan oleh si penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji dengan menggunakan gaya bahasa, perbandingan, kiasan, pelambangan, dan sebagainya. Jenis-jenis gaya bahasa. A. Perbandingan, yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata-kata pembandingan seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, umpama, laksana, dan lain-lain. B. Metafora, yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain tanpa mempergunakan kata-kata pembanding. C. Perumpamaan epos, yaitu perbandingan yang dilanjutkan dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya dalam kalimat berturut-turut. D. Personifikasi ialah kiasan yang mempersamakan benda dengan manusia, di mana benda masih dapat berbuat dan berpikir seperti manusia. E. Metonimia, yaitu kiasan pengganti nama. F. Sinekode, yaitu bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting untuk benda itu sendiri. Alegori. Alegori ialah cerita kiasan atau lukisan kiasan, merupakan metafora yang dilanjutkan. 5. Irama dan saja. Irama adalah penggantian turun naik, panjang pendek, keras lembutnya ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Irama dibedakan menjadi 2. 1. Metrum, yaitu irama yang tetap menurut pola tertentu. Yang kedua, ritme, yaitu irama yang disebabkan pertentangan atau pergantian bunyi tinggi secara rendah dan teratur. Irama menyebabkan aliran perasaan atau pikiran tidak terputus dan terkonsentrasi sehingga menimbulkan bayangan-bayangan imaji yang jelas dan hidup. Irama diwujudkan dalam bentuk tekanan-tekanan pada kata. Tekanan tersebut dibedakan menjadi 3. A. Dinamik, yaitu tekanan keras lembutnya ucapan pada kata tertentu. B. Nada, yaitu tekanan tinggi rendahnya suara. C. Tempo, yaitu tekanan cepat lambatnya pengucapan kata. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi. Dalam rima dikenal perulangan bunyi yang cerah, ringan yang mampu menciptakan suasana kegembiraan serta kesenangan. Bunyi semacam ini disebut emfoni. Sebaliknya, jika bunyi tersebut membawa suasana kesedihan, bunyi tersebut dinamakan cacofoni. Berdasarkan jenisnya, persajakan dibedakan menjadi arima sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku-suku kata terakhir
terakhir. B. Rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. C. Rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak. D. Rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal yang sama. Rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. F. Rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. G. Rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. H. Rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Berdasarkan letaknya, rima dibedakan menjadi A. Rima awal, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada awal baris pada setiap bait puisi. B. Rima tengah, yaitu persamaan bunyi yang terdapat di tengah baris pada bait puisi. C. Rima akhir, yaitu persamaan bunyi yang terdapat di akhir baris pada setiap bait puisi. D. Rima tegak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bait-bait puisi yang dilihat secara vertikal. E. Rima datar, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada baris puisi secara horizontal. F. Rima sejajar, yaitu persamaan bunyi yang terbentuk sebuah kata yang dipakai berulang-ulang pada larik puisi yang mengandung kesejajaran maksud. G. Rima berpelukan, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama antara akhir larik pertama dan larik keempat dari kedua dengan larik ketiga atau AB. H. Rima bersilang, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama antara akhir larik pertama dengan larik ketiga dan larik kedua dengan larik keempat atau AB-AB. I. Rima rangkai atau rima rata, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama pada akhir semua larik atau AA-AA. Z. Rima kembar, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama pada akhir dua larik puisi atau AABB. K. Rima patah, yaitu persamaan bunyi yang tersusun tidak menentu pada akhir larik-larik puisi atau ABCD. Ingarden dari Polandia, orang ini mengatakan bahwa sebenarnya karya sastra atau termasuk puisi merupakan struktur yang terdiri dari beberapa lapis norma. Lapis norma tersebut adalah 1. Lapis bunyi, kedua lapis arti, yang ketiga lapis objek yang dikemukakan atau dunia ciptaan. A. Lapis implisit, B. Lapis metafisika. E. Paraprase puisi. Paraprase adalah mengubah puisi menjadi bentuk sastra lain atau prosa. Hal itu berarti bahwa puisi yang tunduk pada aturan-aturan puisi diubah menjadi prosa yang tunduk pada aturan-aturan prosa tanpa mengubah isi puisi tersebut. Perlu diketahui bahwa paraprase merupakan metode memahami puisi, bukan metode membuat karya sastra. Dengan demikian, memparaprasekan puisi tetap dalam kerangka upaya memahami puisi. Ada dua metode paraprase puisi, yaitu A. Paraprase terikat, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam paraprase tersebut. B. Paraprase bebas, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan, dapat pula tidak digunakan. Setelah kita membaca puisi tersebut, kita menafsirkan secara keseluruhannya, kemudian menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri.
demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang puisi. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.